Saudara, kita bersyukur sudah masuk ke awal bulan April, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah, saudara. Saudara, apa arti Paskah bagi setiap kita? Tentu saja Paskah itu adalah arti tentang bagaimana Allah mencurahkan kasih-Nya bagi kita dengan mati di atas kayu salib. Beberapa waktu ke depan kita akan menyiapkan hati kita akan merenungkan arti Paskah itu dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara, untuk perenungan di awal bulan ini, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian tentang permulaan penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Matius pasal 26. PowerPoint teks saya boleh ditampilin. Matius pasal 26. Kita akan baca hanya satu ayat, yaitu ayat 38. Karena cuma satu ayat, saya akan mewakili Bapak Ibu membacakannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu kalimat dari hati Tuhan Yesus, dari mulut Tuhan Yesus, yaitu tentang hatiku sedih, mau mati rasanya. Yesus selalu ngomong sama kita harus penuh sukacita. Yesus selalu ngomong sama kita jangan khawatir menjalani hidup ini. Tapi kali ini Yesus akan menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan. Sampai dia berkata, hatiku sedih, mau mati rasanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti takut kalau misalnya datang ke dokter dan dokter itu ngomong, kamu harus operasi. Setuju? Semua orang yang datang ke dokter, itu pasti takut mendengar kalau dokter bilang, cek, ya mungkin agak diturunkan ininya, trouble-nya, ya, oke. Jadi saudara, salah satu hal yang paling ditakutkan oleh orang ketika datang ke dokter, itu adalah takut dengar kalau dokter bilang begini, sudah nggak ada obat, sudah nggak ada cara lain selain Anda harus dioperasi. Betul? Kecuali operasi plastik mungkin ya, mau kali ya, yang jelek jadi cantik gitu ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, misalnya begitu kan, bisa operasi plastik. Tapi saudara, setiap kita kalau sakit kepala, sakit perut, tiba-tiba datang ke dokter, dokter bilang, kamu harus operasi loh, itu sesuatu yang mengerikan. Rasanya dunia sudah berakhir. Kenapa saudara? Saudara, bukan operasi itu buruk, operasi tentu saja baik. Operasi itu adalah bagian daripada medis untuk menolong orang supaya bisa segera sembuh. Tetapi yang masalahnya adalah kita takut. Kenapa? Kita takut kalau tubuh kita yang bagus dirobek. Betul? Dipotong. Di sisi lain, bukan hanya kita takut tubuh kita dipotong, dirobek, kita juga takut kalau misalnya operasi tersebut ternyata gagal. Bagaimana kalau misalnya gagal? Yang harusnya dipotong tidak dipotong. Waduh, gawat. Saudara, saya pernah punya pengalaman, dosen saya di saat Malang, saudara. Dia mengalami sakit perut, terus ususnya bermasalah begitu kan ya. Pergilah ke satu dokter, saya tidak usah sebut di mana, dipotong, dioperasi. Begitu selesai operasi, cairan keluar terus. Akhirnya dia pergi ke dokter yang lain di kota lebih besar, ternyata yang dipotong tidak dipotong. Yang harusnya dipotong tidak dipotong. Yang seharusnya tidak dipotong, dipotong. Paham maksud saya saudara? Yang masih bagus dipotong, salah jalanin operasinya. Saudara, kalau kita ketemu kayak begitu ngeri enggak? Ngeri. Bukan hanya ngeri, kita mendapat trauma yang mendalam. Saya mau kisahin satu orang ini saudara. Ada yang ibu ini siapa namanya? Iya. Saudara, nama ibu ini Sarah Newton. Suatu hari, Ibu Sarah ini datang ke dokter. Kenapa? Karena dia merasa suka sakit kepala. Nah, hati-hati yang suka sakit kepala ya. Dia suka sakit kepala dan sakit kepalanya itu sangat mengerikan. Takut dia begitu ya. Satu kali dia datang ke dokter menyarankan dia untuk melakukan pemeriksaan medis lebih jauh. Begitu ya. Akhirnya setelah dilakukan secara rinci, melakukan CT scan dan lain sebagainya, saudara, maka diputuskan harus menjalankan operasi. Saudara tahu masalah dia apa? Sakit kepalanya itu terjadi gara-gara ada peredaran darah yang tidak baik atau berlebih, saudara, sehingga peredaran darah itu harus dibuang. Dan dibuat saluran yang baru dibuang ke perutnya, ke bagian perut. Itu berita yang saya baca, begitu ya. Nah saudara, singkat cerita, tidak ada jalan lain, karena saya juga pengen sembuh, maka silahkan dok, silahkan operasi saya. Nah saudara, singkat cerita, maka setelah menjalankan operasi, setelah dia dibius saudara,
Dia sudah tidak bergerak. Setelah dia bius, dia sudah tidak bisa bergerak. Tapi masalahnya adalah pada waktu perjalanan operasi itu, saudara, dia mengalami yang namanya kegagalan atau kesadaran anestasi. Anestasi itu adalah salah satu tindakan medis membius orang ketika orang mau dioperasi, begitu ya. Jadi anestasinya itu gagal. Gagalnya kenapa? Begini, saudara, dia udah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa merasakan sesuatu. Dicubit itu masih terasa seperti orang biasa dicubit. Dicium itu masih bisa terasa pipi orang, gitu loh. Jadi dia masih bisa merasakan sesuatu, saudara. Jadi pada waktu dia terbaring, dokter itu sudah siap membedah perutnya, saudara. Dia bisa mendengar bunyi bunyi pisau, ting, ting, ting. Ayo ambil pisaunya, ayo ambil gergaji, ambil kapak, ayo mana? Saudara bisa bayangkan ya, ngeri. Dia bisa mendengar itu, bahkan waktu dokter mengoles, kalau kita dioles begini sama istri atau suami, geli ketawa ya. Dia mau nangis, saudara, waktu dioles dengan minyak perutnya. Pisau itu ditaruh, kalau kita makan stik kan enak ya, dipotong-potong aja, silahkan dipotong ya. Pisau dipotong, seret. Dia sakit, dia bisa merasakan sakit itu. Dia pengen teriak, tapi gak bisa teriak. Tangan dokter masuk ke dalamnya, roh. Tangan suster masuk ke dalamnya, roh. Dia bisa merasakan itu, saudara. Saudara, betapa mengerikannya. Nah, saudara, dalam kondisi itu, saudara, 40 menit dia harus menahan dirinya. Waduh, dia 40 menit harus bertahan. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa melewati waktu ini dan ini sampai selesai. Saudara, 40 menit itu dia berkonsentrasi melawan rasa sakit itu. Dia pengen teriak, tapi nggak bisa teriak. Dia pengen minta tolong, tapi nggak bisa ngomong. Dia pengen mukul semua orang yang menyakiti dia itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena gak bisa gerak, gak bisa apa-apa. Setelah bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, dia harus menahan sakit. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik, sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh, saudara, masalah dia selesai. Tetapi ketika dia sembuh, saudara, luka lain muncul. Apa itu? Trauma mendalam seumur hidupnya. Trauma mendalam seumur hidupnya. Dia pengen ngomong, tapi ternyata tidak ada yang dengar dia. Banyak orang di sekitarnya, tapi dia merasa dirinya sendiri. Tidak ada yang mengerti dia, tidak ada yang tahu dia sedang mengalami apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita hidupnya dipenuhi dengan trauma sepanjang dia hidup setelah dia menjalani operasi itu, saudara. Dia menyesal sekali dan dia menuntut dokter-dokter yang melakukan tindakan operasi itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat berbahaya ketika kita mengalami sakit di bagian tubuh kita, tapi ternyata tidak ada yang mengerti kita. Apalagi ketika kita punya masalah, saudara, sedih rasanya jika kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita. Tapi ternyata nggak ada orang yang mengerti isi hati kita. Sedih rasanya ketika kita punya pergumulan dalam hidup kita. Tapi tidak ada seorang pun yang memahami isi hati kita. Setuju, saudara? Saudara, maka dampaknya ketika kita mengalami stres seperti ini, saudara, putus asa seperti ini, kita menjadi down. Saudara, beberapa waktu belakangan, saudara, terakhir sebelum saya kembali ke Ngunut, saudara, saya mendapat kabar dari beberapa rekan, seorang anak remaja, wanita, cantik, pintar, anak orang kaya, saudara. Dia tulis di story Instagramnya, ngomong apa, saudara? Selamat datang neraka, aku akan kembali. Selamat tinggal keluarga tercinta, hidupku sudah tidak berharga. Story itu ditulis besoknya dia ditemukan gantung diri di dalam kamar mandi. Kenapa bisa begitu, saudara? Pintar, cantik, prestasi tinggi. Tapi ternyata dia punya pergumulan yang dia ceritakan ke orang tapi tidak seorang pun yang bisa mengerti. Dia punya masalah tapi orang tuanya tidak peduli. Dia punya masalah tapi tidak ada orang pun yang paham dengan dia. Membuat dia akhirnya depresi, putus asa, dan kemudian menghabisi dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, putus asa itu biasa dalam diri kita manusia. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Putus asa itu menunjukkan kepada kita bahwa kita benar-benar kecil. Dan dunia yang kita hidupi di dalam dunia ini, saudara, itu sangat besar. Kita tidak bisa memikul persoalan hidup itu sendiri.
Oleh sebab itu, saudara, engkau mesti bersyukur kalau engkau punya komunitas. Engkau mesti bersyukur kalau engkau punya gembala, hamba-hamba Tuhan yang terus mendoakan engkau. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu tidak sama dengan putus asa. Ketika Tuhan Yesus bilang, hatiku sedih, mau mati rasanya. Saudara, Yesus tidak mau mati, tapi rasanya mau mati. Apa artinya itu? Artinya inilah pergumulan yang lebih daripada sekedar putus asa. Saudara, putus asa itu biasa sekali lagi. Dalam Alkitab kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, saudara. Ada Musa di tengah-tengah pelayanannya kepada bangsa Israel. Mereka tegar tengkuk, diberitakan firman, tapi tidak pernah melakukan firman. Akhirnya dia marah kepada Allah dan dia berkata, ambil aja nyawaku ini, bunuh aja aku, tidak ada gunanya aku hidup. Dia tidak tahan, frustasi menghadapi orang-orang Israel, saudara. Lalu kita ketemu Ayub, di tengah-tengah pergumulan hidupnya, apa yang terjadi dengan Ayub? Hartanya hilang, teman-temannya pergi meninggalkan dia, bahkan menyerang dia. Yang ketiga adalah fisiknya buruk rupa. Dia mengalami kondisi yang begitu down sekali, sampai Ayub berkata di pasal 3 ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Soalnya ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan rasa frustasi yang begitu mendalam, depresi, putus asa. Mau mati sampai, bukan rasanya mau mati, tapi mau mati, minta mati, saudara. Mungkin kita pernah alami begitu. Elia di tengah-tengah pelayanannya yang diberkati oleh Tuhan. Dia dipakai dengan luar biasa, mempertobatkan banyak orang, tetapi bangsa Israel tegar tengkuk, melakukan mukjizat begitu luar biasa, saudara. Dia capek menjalani hidup seperti itu. Sampai dia berkata, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia menyesal. Sampai dia berkata demikian, saudara. Kenapa? Putus asa. Yeremia, saudara, kita tahu Yeremia. Dari kecil waktu dia lahir di tengah-tengah bangsa yang pemberontak, di tengah-tengah raja-raja yang lalim dan lain sebagainya. Dari lahir dia dibesarkan untuk mendengar firman Tuhan. Dia memerintahkan kebenaran, dia melakukan hal-hal yang baik. Tetapi karena dia melakukan kebenaran, saudara, apa yang terjadi dengan dia? Nabi-nabi, imam-imam, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan malah justru menghantam dia. Memukul dia, bahkan dikatakan saudara, Yeremia ini dipasung. Saudara tahu artinya orang dipasung? Saudara, artinya orang dipasung itu adalah orang itu orang gila, orang ini orang kesurupan setan, sampai digituin Yeremia. Padahal dia memberitakan kebenaran. Sampai dia berkata di Yeremia pasal 20:14, terkutuklah hari ketika aku lahirkan, biarlah jangan diberkati. Lihat saudara, jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Menyesal dia menjalani hidup. Kenapa hidup harus sesusah ini? Kenapa ketika melakukan yang benar malah justru diserang? Putus asa itu biasa. Itu menunjukkan kita ini lemah. Itu menunjukkan kita ini tidak bisa apa-apa. Itu menunjukkan kita ini tidak bisa jalan sendiri. Kalau nabi yang diberkati oleh Tuhan, kalau nabi yang diurapi oleh Tuhan aja bisa putus asa, apalagi hidup engkau dan saya. Amin. Wajar kalau ada orang putus asa menjalani hidup. Wajar sekali. Tapi kisah ini menunjukkan kepada kita seharusnya, kalau kita memang rentan, kalau kita itu memang lemah, kalau kita ini memang akan dan pasti akan frustasi menghadapi situasi yang tidak mudah, kita tidak boleh sombong. Kita mesti ingat, kita butuh orang. Kita butuh rekan, kita butuh gereja, kita butuh doa. Kita butuh Tuhan dan yang terpenting. Amin, saudara-saudaraku. Maka tidak heran banyak orang itu putus asa dalam hidupnya. Kenapa? Karena memikul beban itu sendiri. Memikul masalah itu sendiri. Tidak ada teman, tidak ada rekan, bahkan tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, putus asa biasa. Tapi yang dihadapi oleh Yesus, perhatikan baik-baik. Yesus tidak sedang putus asa. Yesus tidak sedang mengalami hal seperti yang kita alami. Yesus berkata tadi, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Yesus tidak minta mati di sini, saudara, karena dia tahu dia pasti akan mati. Dia tidak minta mati, tetapi perasaan inilah sebuah perasaan yang lebih daripada sekedar putus asa.
Yesus tidak putus asa, dia tidak lemah saudara, atau pribadi yang rapuh. Ada orang yang karena memang tidak terbiasa dengan penderitaan, dengan kesusahan, gampang mengeluh, gampang menyerah, gampang putus asa, bikin satu hal ditinggal karena susah, melakukan satu hal tidak diteruskan karena susah. Memang karena tidak biasa tersusah, tapi Yesus tidak. Sejak lahir Yesus sudah susah, sejak lahir dia sudah lahir di tempat yang bau saudara. Tidak. Dia bukan pribadi yang rapuh, dia bukan pribadi yang lemah. Bahkan saudara, Yesus berulang-ulang kali mengatakan, saudara. Cek, oke, ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu apa artinya? Hatiku sedih mau mati rasanya. Kalau bukan putus asa lalu apa? Apa saudara? Apa yang membuat Yesus ini sedih sampai mau mati rasanya? Tentu saja ini pergumulan yang lebih dalam, lebih parah. Bahkan kita tidak bisa mengerti sebagai manusia. Tidak bisa mengerti, saudara. Maka kita akan merenungkan dua hal paling tidak, saudara. Yang pertama adalah, mengapa Yesus mau sedih? Mengapa Yesus sedih seperti mau mati rasanya, saudara? Yang pertama adalah, karena harus menanggung upah dosa manusia. Saudara, ada yang berkata, pada waktu Yesus sedih, Yesus itu sebetulnya takut mati. Enggak, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia adalah hidup, tidak mungkin. Bahkan ada yang berkata, Yesus takut sedih, kenapa? Karena dia takut salib. Enggak. Yesus sama sekali tidak takut yang namanya salib. Kenapa? Karena dia pun memberitakan kepada murid-muridnya, kalau engkau mau ikut aku, pikulah salib. Jadi saudara, sekali lagi, bukan takut mati. Yesus bukan takut salib. Tetapi yang Yesus takutkan di sini adalah menanggung upah dosa manusia. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Loh saudara, dosa kok ada upahnya? Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Saudara, upah itu artinya adalah sebuah tindakan yang kita lakukan dan kita menerima hasilnya. Dan hasilnya itu adalah upah. Saudara, permisi tanya, kalau saudara bekerja dengan baik, saudara rajin masuk kantor, saudara rajin mengerjakan segala sesuatu. Tiba-tiba akhir bulan bos bilang, gaji kamu dipotong ya, dipotong 70%. Saudara terima? Bagi kita manusia itu tidak masuk akal. Kita menerima upah yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Kecuali kalau kita suka bolos, suka izin, bos memotong upah kita, itu wajar. Kenapa? Karena kita melakukan tidak sesuai dengan aturan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus, saudara? Kenapa dia harus menanggung upah ini? Padahal Yesus melakukan sesuatu yang baik dan berkenan. Padahal Yesus tidak berdosa sama sekali. Tetapi kenapa dia yang harus menerima upah? Saudara, inilah yang mengerikan bagi Yesus. Inilah yang mengerikan bagi Yesus, saudara. Seorang teolog bernama Bill Lane, saudara, dia mengatakan begini. Mau mati rasanya, ini apa sih artinya? Saudara, ini bukan ungkapan kesedihan karena masa depan yang kelam. Maksudnya begini saudara, ada orang yang hidupnya itu sedih terus. Kenapa? Karena rasanya tidak punya masa depan. Uang tidak punya, penampilan juga nggak sempurna, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya berpikir, aduh hidup saya ini kelam, akhirnya sedih terus. Yesus tidak sedang sedih karena masa depan yang kelam. Dia harus menghadapi salib, dia harus mati, dia harus dikeroyok masa. Enggak saudara. Atau gentar menghadapi penderitaan oleh karena kematian fisik. Tidak saudara. Tapi yang paling ditakutkan oleh Yesus di sini adalah kengerian seorang hidup sepenuhnya bagi Bapa, tetapi menghadapi kemungkinan terpisah daripada Bapa. Apa maksudnya? Hai anakku, aku berkenan kepadamu. Betul? Bapa itu berkenan kepada Yesus. Tapi pada waktu dia mati saudara, dia akan mati. Apa yang Yesus hadapi? Kengerian. Upah dosa. Apa itu upah dosa? Yaitu neraka dan kematian kekal. Saudara yang dikasihi, ini yang terjadi pada Yesus pada waktu ia mau berdoa. Waktu Yesus datang ke Getsemani mau berdoa, Yesus itu bukan lihat sorga. Yesus sedang melihat upah nih loh, upah dosa. Apa itu? Neraka. Itu yang akan dia tanggung sekarang. Padahal dia sempurna. Padahal dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Bapa. Padahal dia dipersiapkan oleh Bapa. Kalau kita ngomong secara manusia, buat apa sih Yesus itu hidup? Kalau ujung-ujungnya harus disalibkan. Kalau ujung-ujungnya harus dibuang sama Bapa. Oh saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, nabi-nabi yang punya dosa, nabi-nabi yang pernah salah, siapa misalnya saudara? Elia aja. Saudara perhatikan Elia.
Elia aja pada waktu dia mengakhiri pelayanannya, bagaimana Bapak menjemput dia? Pakai kereta apa? Kereta apa? Kereta Thomas bukan? Kereta apa? Kalau samaan suka ngomong apa? Dia suka sama kereta Thomas itu loh yang film kartun gitu ya. Kereta berapi, kereta mewah. Musa diangkat naik ke sorga. Sementara Yesus waktu mati gimana? Tergantung di atas kayu salib. Padahal anak Bapa loh. Apakah tidak menyedihkan saudara? Stefanus ketika menderita pelayanan, setia memberitakan Injil, apa yang terjadi dengan dia? Dia rajam dengan batu, dia mati, tapi pada waktu dia mati, apa yang terjadi saudara? Sorga terbuka dan dia memandang Bapa menunggunya. Lihat saudara, manusia aja Bapa perlakukan sedemikian rupa, tapi pada waktu Yesus mati, pada waktu Yesus berdoa, yang dia lihat hanya neraka yang ternganga. Kemana Bapa? Sampai akhirnya ketika dia di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya? Artinya adalah ketika seseorang ditinggal, itu artinya seseorang dibuang. Sementara Stefanus, sementara Elia, sementara Musa mati dengan cara terhormat. Tapi Yesus sang anak tunggal Bapa harus menghadapi upah dosa itu. Dibuang sama Bapa, terpisah dengan Bapa. Saudara, hancur hati Yesus. Bukankah dia manusia 100% dan Allah 100% dan dia melakukan hal yang sempurna? Bukankah dia tidak pernah melakukan dosa? Bukankah dia selalu berkata, jadilah kehendakmu Bapa? Bukankah dia selalu memikul salib dan taat sampai mati? Tapi kenapa harus melihat neraka? Saudara, inilah yang membuat Yesus ngeri, takut. Namun saudara, keadaan itu semakin menakutkan. Bukan hanya sekedar terpisah dari Bapa. Terpisah dan kemudian sekarang datanglah murka. Murka Allah yang harus dia tanggung. Kitalah yang seharusnya menerima upah atas kejahatan kita itu. Kitalah yang harusnya dipisahkan daripada Bapa, dibuang ke dalam neraka. Kitalah yang seharusnya saudara menerima murka yang mengerikan itu. Tapi saat ini ya, saat Yesus bilang, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Karena dia akan menanggung murka Allah itu. Saudara bisa bayangkan enggak murka Allah itu seberapa besar? Saudara jangankan murka Allah, murka manusia aja kita takut, betul? Saudara takut enggak kalau saya marah? Takut enggak? Terima kasih. Enggak takut, bagus, berarti saya kelihatan orang baik ya. Oke, terima kasih. Saudara saya dulu saya suka main bola saudara ya. Ada pemain bola enggak di sini? Enggak ada ya. Saudara saya suka main bola dulu waktu di Kalimantan ya, body masih bagus, ini masih langsep gitu ya. Apa namanya? Enggak, belum gemuk ya, sispek gitu ya. Masih kurus, suka olahraga. Jadi saya suka main bola diundang ke kampung A, kampung B, kampung C. Nah saudara di Kalimantan itu lapangan bola tidak seperti di Jawa. Lapangan bola enggak ada pagarnya. Jadi penonton itu bisa duduk langsung dari samping gitu loh. Kalau pemain bola lagi ngiring bola, tinggal dipegang aja kaki gitu loh, langsung jatuh gitu. Jadi terbuka sekali lapangannya. Nah saudara, saya suka ikut pertandingan dulu. Singkat cerita begini, saya ikut satu pertandingan dan kita itu masuk ke final, juara 1, juara 2. Saudara bisa bayangkan ya, pertandingan final itu adalah pertandingan yang dinantikan oleh semua orang. Artinya ini pertandingan yang penuh dengan emosi. Pertandingan yang mendebarkan. Kenapa? Karena semua orang sedang menantikan siapa sang juara di dalam pertandingan ini. Nah saudara, saya ada di dalam pertandingan itu dan saya menjadi kalau di dalam sepak bola itu striker. Striker itu pemain depan gitu ya, yang suka mencetak gol gitu ya. Jadi saya bintang pada waktu itu kan. Nah, saudara singkat cerita pada waktu pertandingan dijalankan, wah penonton itu ribuan di tepi jalan saudara. Ribuan loh, enggak main-main, ribuan. Itu kenapa? Karena di kampung-kampung itu semua orang karena enggak ada hiburan keluar semua nonton gitu kan ya. Jadi dalam pertandingan itu saudara singkat cerita di tengah-tengah pertandingan saya dapat satu operan yang bagus. Wah dapat bola, iringan bola dan saya sudah siap mencetak gol saudara. Saya merasa tidak ada musuh, saya siap menggiring bola sampai ke gawang. Oh ya, tiba-tiba datanglah pemain belakang dari musuh saudara, badannya pendek. Tapi larinya kenceng setengah mati. Saya heran nih orang-orang yang pendek itu suka lari kenceng gitu ya.
larinya kencang, saudara. Saya enggak tahu, tiba-tiba dia berusaha menyerobot bola saya, saudara. Saya kan tinggi besar dan langkahnya panjang. Pantat saya juga besar, saudara. Waktu dia berlari di samping saya kepret begitu, saudara. Terpental, jatuh ke rawa-rawa. Wah, saya pengen ketawa. Tapi kasihan begitu loh ya. Akhirnya nggak jadi cetak gol. Tapi yang terjadi apa, saudara? Saya noleh ke belakang. Itu pendukung dari tim saya marah. Mereka murka. Ada yang sudah buka baju. Ada yang sudah ambil pedang. Ambil sepatu, sudah bawa kapak. Enggak lah begitu ya. Buka baju doang gitu ya. Ambil batu, bawa batu, lari bawa kayu. Semua pokoknya apapun yang ada di sekitar mereka, mereka ambil. Saya mau dihajar. Saya mau dikeroyok. Matilah saya, saudara. Bagaimana ini? Enggak mungkin saya ngomong, hatiku sedih mau mati rasanya. Enggak mungkin gitu ya. Tanpa pikir panjang, tanpa ngomong apapun, saudara. Saya terlari, terbirit-birit. Saya lari setengah mati dalam otak saya. Bentar lagi saya ditangkap, saya dipukul, saya disalibkan. Saya ditangkap begitu ya. Saya dihajar, dilempar batu, diperkosa. Bukan juga ya. Pokoknya dihajar demikian rupa ya. Di otak saya ini sudah kacau. Takut, cemas, gentar, tidak punya masa depan, tangan saya tidak punya lagi, kaki saya tidak punya lagi, bentar lagi. Muka saya sudah coreng-coreng begitu ya, banyak cacatnya begitu ya. Gigi saya habis semua ompong gitu, habis ini gitu ya. Takut saya, saudara, kenapa? Ribuan massa di belakang saya. Saya berlari masuk kantor polisi, saya aman dan setelah hari ini selamat. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong. Enggak usah, saudara, terima kasih. Saudara, yang ingin saya katakan di sini begini loh, saudara. Menghadapi murka manusia itu sedemikian takutnya. Kalau cuma satu orang enggak apa-apa. Masih bisa saya lawan, badan saya besar kok. Tapi ini ribuan orang bagaimana? Jurus harimau enggak bisa, jurus gajah apalagi begitu ya. Mau jurus apa enggak ada. Satu-satunya jurus adalah jurus harimau terbang. Enggak masuk akal. Takut. Menghadapi murka manusia aja sedemikian rupa takutnya. Apalagi Yesus menghadapi murka Allah. Dan harusnya murka itu ditumpahkan kepada engkau dan saya. Dan harusnya murka itu diberikan kepada engkau dan saya. Dan harusnya upah itu menjadi bagian kita. Bukan Yesus. Itulah yang membuat Yesus sedih hatinya. Maka hari ini, saudara, kalau engkau dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus, kalau engkau dan saya sudah percaya Yesus, jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan main-main lagi, saudara, tinggalkan itu. Karena tiap kali kita melakukan dosa, tiap kali itu Roh Kudus dinistai. Roh Kudus dibuat kecewa, Roh Kudus sedih. Tiap kali kita berbuat dosa. Jangan main-main dengan dosa, karena hukumannya adalah murka Allah. Memang murka itu sudah ditanggung oleh Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, kita tidak perlu lagi menanggungnya. Tapi jangan main-main, saudara. Sebentar lagi engkau dan saya akan merayakan Paskah. Apa sih Paskah bagi kita itu? Apa Paskah bagi kita? Ada orang berpikir Paskah itu perayaan tiap tahun. Ada orang berpikir Paskah itu acara-acara Kristen tiap tahun begitu ya. Yang penting ibadah, yang penting bla bla bla. Saudara, hari ini saya mendorong setiap kita. Mari kita renungkan baik-baik. Pernah enggak kita datang, kita merenungkan Paskah itu sebagai sebuah momen di mana kita ini yang tidak layak. Kita ini seharusnya mendapatkan upah dosa, tapi upah itu sekarang sudah ditimpakan kepada Yesus dan kita hari ini bisa menyembah Tuhan. Amin. Saudara, sebentar lagi mau Paskah. Saya sangat mendorong saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa yang selalu engkau bawa, kalau masih ada hidup yang tidak berkenan yang selalu engkau lakukan dalam hidupmu, apapun itu, tinggalkan. Apapun itu, serahkan di hadapan kaki Yesus. Apapun itu, bertobat. Amin, saudara. Jangan sampai engkau membuat Yesus sekali lagi berkata, hatiku sedih, mau mati rasanya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Karena Yesus harus menanggung upah dosa. Yang kedua, mengapa Yesus sedih seperti mau mati rasanya, saudara? Yang kedua adalah Yesus harus menjadi korban penebusan bagi kita yang berdosa.
Oh saudara, berkorban buat orang yang baik sama kita itu biasa dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Berkorban buat papa, berkorban buat mama, berkorban buat saudara kita itu sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu papa mama melahirkan kita, orang baik sama kita baik sama mereka. Itu biasa. Tetapi yang paling sulit untuk dilakukan adalah ketika kita berkorban kepada orang yang jahat kepada kita. Apalagi kita tahu orang ini tidak akan bertobat, bahkan tidak setia sama kita. So ini yang paling sulit. Kenapa saudara? Karena ada dua hal. Pertama, pengorbanan itu butuh yang namanya perendahkan diri. Merendahkan diri. Saudara. Yang kedua, pengorbanan itu butuh kasih yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa merendahkan diri saudara, tidak mungkin kita itu bisa mengorbankan diri bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa tidak punya kasih saudara, tidak mungkin kita bisa mengorbankan diri bagi orang lain. Makanya tidak heran rumah tangga itu suka hancur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak mau merendahkan diri di dalamnya. Suami merasa diri benar, istri juga merasa diri benar. Wajar, kita manusia berdosa. Sangat wajar. Karena bakat daripada manusia berdosa adalah selalu merasa diri paling benar dan diri paling tinggi. Sehingga tidak boleh ada yang lebih benar, sayalah yang paling benar. Kalau sifat seperti ini kita bawa terus, maka tidak mungkin kita akan bisa berkorban bagi orang yang berbuat salah kepada kita, saudara. Nah inilah pengampunan yang Tuhan lakukan. Tuhan mampu melakukan itu karena dia mampu punya dua hal itu. Dia rela merendahkan dirinya dan dia punya kasih yang teramat besar dalam hidup kita, saudara. Saudara Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah di masa lalu, dia katakan begini saudara. Mengapa Yesus yang selama ini hidup dalam kekekalan, yang menikmati kasih Bapa, harus dilempar ke dalam perapian bagi kita yang tidak pernah membalasnya? Bagi kita yang tertidur saat diminta buat berdoa dan berjaga-jaga? Mengapa Yesus harus ditimpa murka Allah demi kita yang mengasihinya, yang tidak mengasihinya, bahkan kita yang memusuhinya? Mengapa Yesus harus menerima semua itu, saudara? Buat kita yang tidak layak bersatu dengan Yesus. Dan kita tidak akan pernah layak katanya. Kenapa Yesus tetap mau melakukan itu semua? Kenapa Yesus tetap mau mati bagi murid-muridnya? Pada waktu mau berdoa Yesus bilang, hatiku sedih mau mati rasanya. Apa yang dilakukan oleh murid? Berjaga-jagalah. Lalu Yesus pergi berdoa. Murid-murid ngapain? Main kartu? Main game? Nonton Netflix? Tidur. Apa artinya tidur itu saudara? I don't care about you. Aku tidak peduli sama kamu Yesus. Kamu mau sedih? Sedih ho. Aku juga capek. Mau tidur aku. Egois kan? Kok mau Yesus mati buat orang egois kayak begini? Setelah jadi korban buat orang kayak gini tidak mudah. Yang kedua saudara, kalau kita perhatikan di dalam kebiasaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, di dalam imamat saudara, orang itu kalau berdosa, apa buat pengampunannya? Harus diganti dengan binatang. Jadi pengampunan dosa itu dilakukan dengan mengorbankan binatang, membunuh binatang supaya orang yang salah, orang yang berdosa itu diampuni. Jadi artinya apa ketika Yesus mati di atas kayu salib menjadi korban? Itu artinya apa saudara? Itu artinya Yesus itu mau mati bagi kita, berkorban bagi kita yang berdosa dan dia siap menanggung. Dialah menjadi binatangnya bahkan lebih rendah daripada binatang. Saudara ini menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan kepada kita Yesus itu merendahkan diri serendah-rendahnya sampai lebih rendah daripada seekor binatang, saudara. Supaya apa? Supaya engkau dan saya itu diselamatkan, ditebus dosanya. Saudara, inilah yang tidak mudah dilakukan oleh kita. Dan itulah yang menjadi pergumulan dan membuat hati Yesus begitu sedih. Coba bayangkan, dia yang datang dari sorga, tahta mulia tempatnya di sana. Tapi sekarang turun, lebih rendah bahkan daripada binatang. Kenapa kok Yesus bisa melakukan itu? Kenapa saudara? Tidak lain adalah karena kasih-Nya. Dosa manusia memang begitu besar, bahkan tidak dapat diampuni dengan cara apapun.
Tetapi ketika Yesus mengorbankan dirinya, itu menunjukkan bahwa kasih Yesus jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa kita yang teramat besar. Amin, saudara. Oleh sebab itu Roma pasal 5 ayat 8 berkata, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Bukan kita pelayanan, bukan pada saat kita doa, bukan pada saat kita berbuat baik, bukan pada saat kita baca Alkitab. Tapi Alkitab mencatat ketika kita masih berdosa. Wajar kalau kita itu baik sama orang yang baik. Wajar kalau saya sebagai hamba Tuhan sayang sama orang-orang yang aktif pelayanan. Saya sayang sama mereka, wajar. Tapi bagaimana mungkin secara manusiawi saya sebagai hamba Tuhan bisa sayang sama orang yang tidak aktif. Secara manusiawi tidak bisa diterima, sulit untuk diterima. Tapi Allah melakukan itu, saudara. Allah menjadi tidak berkenan supaya kita berkenan. Allah dibuatnya berdosa supaya kita yang berdosa diselamatkan. Amin. Kita mesti bersyukur. Yesaya mengatakan, saudara, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia luka, kita sembuh. Dia menderita, kita bersuka cita. Amin. Semua sudah dilakukan oleh Pak Kristus bisa lakukan itu. Karena dia merendahkan dirinya. Dan dia mengasihi kita sedemikian rupa. Saudara, sungguh besar kasih Allah dalam hidup kita. Sungguh besar kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menggambarkan kasih Allah dalam hidup ini, saudara? Apa yang dapat menggambarkan kasih Allah yang begitu besar? Saudara, secara manusia kasih Allah itu tidak mungkin seperti ini. Rasanya tidak masuk akal kok ada Allah yang maha tinggi merendahkan diri lebih rendah daripada binatang. Tidak mungkin rasanya. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Karena dia memang mengasihi kita. Saudara, izinkan saya menceritakan sebuah penggambaran tentang kasih Allah kepada kita. Di akhir khotbah ini, saudara. Ada seorang wanita tua, pekerja seks komersial, PSK, saudara. Saudara, di masa muda, wanita ini begitu disukai. Laki-laki manapun selalu berani bayar harga mahal untuk meniduri wanita ini. Dan dia senang dengan kehidupannya. Dia gampang sekali menghasilkan uang, dia senang dengan kehidupannya. Orang mau ngomong, kamu ini pelacur, kamu ini sampah masyarakat, kamu ini tidak berguna. Terserah orang mau ngomong apa. Dia hidup sesuka hatinya. Saudara, sekali lagi banyak tamu-tamu yang berani bayar mahal terhadap wanita tua ini, PSK ini. Ketika dia masih muda. Kenapa? Karena dia cantik. Budinya bagus, kulitnya putih. Banyak orang senang sama dia. Tapi ketika tua, saudara, kulit sudah keriput. Muka sudah tidak cantik. Menderita lagi, saudara. Ketika sudah tua, tidak ada seorang pun. Bahkan tidak ada laki-laki yang mau mendekati dia. Tidak ada yang mau membayar dia lagi. Buat apa bayar wanita tua seperti ini? Hidupnya menderita ketika sudah tua. So, dalam keadaan demikian, dia mulai sakit-sakitan, pemasukan mulai berkurang, tubuh mulai sakit-sakitan. Dan singkat cerita, dokter memvonis dia, ternyata dia kena HIV/AIDS. Sudah tua, miskin, tidak lagi ada yang mau sama dia, tidak ada saudaranya, semua orang meninggalkan dia. Sekarang dia terjangkit penyakit HIV/AIDS. Uang gak punya, rumah juga gak punya. Akhirnya dia harus ngontrak dari gubuk satu ke gubuk yang lain. Saudara, sungguh dia menderita di masa tuanya, saudara. Tinggal kulit pembungkus tulang yang ada padanya. Apa artinya? Kulit pembungkus tulang itu menunjukkan bahwa dia itu sangat sekarat. Kurus kering, saudara. Ia terbaring dan hanya bisa menanti ajalnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang demikian, dalam kondisi sakit itu tiba-tiba ada seorang dokter muda dari sebuah puskesmas, saudara. Muda, ganteng, kaya. Dokter muda ini mendengar bahwa nenek tua ini sedang sakit HIV/AIDS. Lalu kemudian dokter ini datang mengunjungi nenek tua ini. Dia datangi nenek tua ini.
Dia periksa dengan penuh cinta, dia berikan obat. Minggu depan dokter ini datang lagi, dia rawat lagi dengan penuh cinta. Minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, dan terus memberikan obat. Sampai satu kali, saudara. Sampai satu kali. Dokter itu datang ke samping nenek tua ini dan ngomong begini, aku mau ngomong serius sama kamu. Wanita ini menjawab, dokter, saya sudah siap. Kamu mau ngomong apapun keputusannya, saya sudah siap. Saya sudah siap mati, maksudnya dia. Silakan ngomong, dok. Setelah dokter itu menatap wanita tua ini, lalu kemudian dia berkata begini, aku mencintaimu. Mau enggak kamu menikah menjadi istriku? Mau enggak kamu menikah menjadi istriku? Saudara tahu respon dari wanita PSK ini gimana? Wanita tua, sakit-sakitan ini, tapi dinyatakan cinta sama dokter, muda, kaya. Saudara tahu respon dari wanita tua ini apa? Dok, sudah cukup. Aku memang tidak berguna. Aku memang sudah tidak punya apa-apa, tapi tolong jangan hina aku dengan cara seperti ini. Jangan hina aku, dok. Aku susah, dok. Kalau kamu udah gak sanggup merawatku, ya udah, gak usah pergi, yo. Tapi gak usah menghina aku dengan ngomong seperti itu, dok. Aku terhina. Tapi dokter itu kembali berkata kepadanya, Dak, aku sungguh-sungguh sayang sama kamu. Aku sungguh-sungguh cinta sama kamu. Mau gak kamu tinggal bersama denganku? Mau gak kamu menikah denganku? Saudara bayangkan, kira-kira bagaimana perasaan wanita ini? Percayakah dia? Tidak, dia tetap tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya, saudara? Kenapa dia tidak percaya? Karena kenyataan seperti ini tuh tidak mungkin. Ini tuh tidak masuk akal. Tidak masuk akal manusia. Bagaimana mungkin dokter kaya, muda, pintar, punya masa depan, mau menikah dengan seorang yang sebentar lagi akan mati dengan cara terhina, saudara. Dan mau merawat orang seperti ini. Ini bikin malu orang tua. Ini bikin malu semua orang. Ini merusak nama dokter. Tidak ada gunanya. Sekali lagi, saudara. Kenapa? Karena tidak mungkin, saudara. Saudara pernah dengar kisah seperti ini dalam hidup? Pernah dengar cerita orang kayak gini? Ada orang yang kaya, muda, menikah dengan orang seperti itu? Saya tidak pernah mendengar cerita hidup orang seperti itu. Cerita ini fiktif. Tidak ada kenyataan hidup seperti itu. Tetapi apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, saudaraku, itu nyata. Tapi apa yang Yesus sudah lakukan? Tinggalkan tahta mulia, mencari para PSK, yaitu engkau dan saya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah layak, tidak layak lagi, sudah sampah, tinggal dibuang ke dalam neraka. Yesus datang memungut engkau dan saya. Yesus berkata, sini, tinggal bersama dengan aku. Aku mengasihimu, aku sayang sama engkau. Mau enggak engkau tinggal bersama dengan aku? Saudara, Yesus sungguh-sungguh mengasihi engkau dan saya. Sampai dia sedih hatinya pada waktu dia mau mati di atas kayu salib. Supaya engkau dan saya ditebus. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saya undang kita untuk berdiri bersama-sama.